Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan ke-7 insyaallah kita akan membahas tentang tauhid rububiyah dari kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, panduan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama, 5 orang ulama, 4 dari dosen Jami'ah Islamiyah dan 1 orang dari Riyadh, dari Jami'ah Malik Saud. Kemudian buku ini ikhwatifillah azanallahu wa iyyakum telah direkomendasikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, dan buku ini telah dimurajaah, dikaji ulang oleh beberapa ulama kibar, di antaranya adalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita akan membahas tauhid rububiyah. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini para muallif, para ulama, setelah mereka memberikan gambaran secara keseluruhan maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka merinci bahwasanya tauhid itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu dalam 3 hal. Yang pertama rububiyah Allah, yang kedua uluhiyah Allah, dan yang ketiga asma wa sifat. Nah, pembagian tauhid, para ulama menyebutkan pertama kali yang membagi tauhid adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaca Al-Quran, merenungi, mentadaburi Al-Quran 30 juz, kemudian beliau mendapati bahwasannya tauhid Allah Subhanahu wa taala berkisar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala berkisar dalam 3 hal. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tujuan adanya tauhid ini, pembagian tauhid menjadi 3, itu sebenarnya hanya untuk memudahkan penuntut ilmu dan memudahkan kaum muslimin. Dan ini tidak termasuk bid'ah dalam berbuat agama. Nah, tidak termasuk bid'ah dalam mengadakan agama, karena ini hanya sebatas untuk memudahkan penuntut ilmu untuk menghafal. Nah, untuk mempelajari mereka bagaimana mereka harus mencurahkan semua ke dalam 3 hal ini. 3 hal ini semuanya saling berkaitan. Tidak boleh ditinggalkan satu dan meninggalkan yang lainnya. Tidak boleh hanya mengetahui tauhid rububiyah saja tetapi tidak mau mentauhidkan uluhiyah Allah, atau juga tidak boleh tauhid rububiyah Allah kemudian mentauhidkan uluhiyah Allah tapi dia meninggalkan tauhid asma wa sifat. Tidak boleh, ya. Semua 3 tauhid ini semuanya harus menjadi satu kesatuan. Nah, sebagaimana para ulama mereka membagi, ya, contohnya seperti rukun Islam, rukun salat, kemudian rukun zakat, rukun pernikahan, syarat sah salat, itu semuanya para ulama membagi berapa poin-poin, ya. Ada yang mengatakan 10 rukun, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 13. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tujuannya hanya satu, untuk memudahkan penuntut ilmu, memudahkan kaum muslimin agar lebih bisa memahami agama Islam ini dengan benar. Nah, walaupun zaman Nabi tidak ada istilah rukun sholat ada sekian, rukun zakat ada sekian, ya, syarat sahnya pernikahan ada sekian, tidak ada zaman Nabi SAW. Tapi ini hanya sekedar untuk memudahkan, dan ini semua disepakati oleh semua kelompok, ya. Ahlus sunnah dan dengan non ahlus sunnah pun mereka juga membagi, dalam kitab-kitab fikih dibagi. Nah, kemudian dalam akidah Syekhul Islam membagi 3 tauhid. Nah, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, dan ini tidak masalah asalkan istiqra' tam, yakni membaca semuanya, kemudian setelah itu menyimpulkan, meneliti semua ayat-ayat Al-Quran, kemudian menyimpulkan satu hukum, dan ini semuanya disebut dengan apa? Istiqra' tam. Dan istiqra' tam itu diakui oleh para ulama, tidak masalah. Nah,
Dan di antaranya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sebuah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dalam ayat tersebut terkumpul 3 tauhid. Dalam surat Maryam ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Rabbus samawat, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur 7 langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki antara keduanya, antara langit dan bumi. Nah, fa'budhu, maka hendaklah engkau beribadah hanya kepada Allah. Wastabir li'ibadatih, dan berusahalah bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada sesembahan yang lain yang mirip seperti Allah Subhanahu wa taala, serupa seperti Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dalam surat Maryam ini ayat 65 Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya yang pertama Allah dahulukan dengan tauhid rububiyah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur Rabb 7 langit. 7 langit, 7 lapis langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka ini disebut dengan apa? Tauhid rububiyah, diambil dari kata Rabbun. Rabbun. Rabb itu artinya apa? Mendidik, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sini kita bisa ambil namanya tauhid rububiyah. Dan ini tidak merupakan istilah baru. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Rabb. Nah, kemudian ayat panggalan yang berikutnya, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Fa'budhu, maka beribadahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah dan beribadah kepada Allah. Beribadah disebut dengan aliha ya'lahu. Allah disebut dengan Allah. Dari kata aliha ya'lahu yang artinya disembah. Allah itu sebuah nama, ya, zat yang artinya ma'luh, yang disembah. Sehingga di sini kita bisa ambil apa? Sesembahan. Berarti mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam segala ibadahnya. Karena kalimat Allah artinya ma'luh, yang disembah, dari kata aliha ya'lahu yang artinya abida ya'budu, abada ya'budu, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'budhu wastabir li'ibadati. Maka hendaklah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah engkau menyembah, dan hendaklah engkau bersabar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada sesembahan seperti Allah Subhanahu wa taala dalam segala sifatnya dan dalam segala asma'nya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, menunjukkan adanya tauhid al-asma' was sifat, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada permasalahan pembagian tauhid menjadi 3 hal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, Allah memerintahkan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid al-uluhiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Kenapa? Karena para sahabat zaman dahulu atau orang-orang yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, mereka semuanya mentauhidkan rububiyah. Mereka semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di beberapa tempat. Ya, silakan baca dalam surat Al-Mu'minun. Sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antaranya ketika mereka ditanya, Abu Jahal yang lainnya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur semuanya? Mereka kan jawab Allah. Nah, siapakah yang memberikan rezeki? Mereka kan jawab Allah. Sehingga tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang diyakini orang-orang musyrik zaman dahulu kala. Abu Jahal dan teman-temannya, mereka semuanya mengetahui tauhid rububiyah, meyakini hanya Allah yang berhak menciptakan dan yang lainnya. Nah,
Tetapi anehnya di zaman sekarang, zaman semakin rusak. Tidak ada suatu zaman kecuali datang setelahnya generasi yang rusak, lebih rusak daripada sebelumnya. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Ketika zaman dahulu mereka hanya meyakini yang menciptakan, yang mengatur itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman sekarang sebagian orang itu rusak. Yang menciptakan, yang mengatur itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beberapa wali Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuk mengatur, menciptakan. Bahkan Allah memberikan kepemilikan kepada mereka. Lihatlah betapa rusaknya zaman sekarang ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan sendirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dengan kalimatnya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Jadi tidak terlalu dipertentangkan zaman dahulu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Inilah yang sering sekali, karena inilah yang mendasari antara para sahabat dengan orang-orang Quraisy yang masih kafir. Rasulullah menyuruh ke mereka, qulu ya la ilaha ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayuhan nas, wahai manusia, qulu, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada sebab berhak diibadahi. Lihat, ini tauhid uluhiyah. Tuflihu, kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi orang-orang kafir Quraisy yang mereka hanya mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah terjadi peperangan perang Badar. Kemudian terjadi perang Uhud. Kemudian terjadi perang Ahzab, perang Khandaq. Itu semuanya melawan orang-orang Quraisy. Dan Nabi Muhammad SAW tetap memerangi mereka lantaran mereka tidak mau mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Jadi semua berkaitan dengan ibadah, nazar, rasa cinta, kemudian rasa harap, rasa takut, ya minta tolong, itu semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana orang-orang kafir Quraisy mereka tidak memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW tetap memeranginya. Barulah ketika mereka masuk Islam, mereka diajari oleh Nabi Muhammad SAW tentang tauhid asma wa sifat, berkaitan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat mereka mentauhidkan Allah dalam sifat-sifatnya, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tidak ada sama sekali riwayat yang menjelaskan. Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah SAW diturunkan ayat-ayat sifat Allah, seperti tangan Allah, wajah Allah, kaki Allah, ya. Allah tertawa, Allah marah, Allah murka, Allah mencela. Ya, mereka semuanya memahami para sahabat. Sehingga tidak ada mereka yang bertanya kepada para Rasulullah SAW ya tentang tauhid al-asma wa sifat. Nah, seiring jauhnya dari masa kenabian, maka tiga tauhid ini rusak semuanya. Tauhid rububiyah kembali rusak oleh sebagian kelompok. Kemudian tauhid uluhiyah kembali semakin rusak. Bahkan kebanyakan kaum muslimin mereka kembali kepada tauhid, melupakan tauhid uluhiyah. Sebagian mereka sholat waktu tetapi masih menyembah kepada selain Allah, meminta kesembuhan kepada selain Allah. Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai perantara. Padahal Rasulullah SAW manusia biasa. Rasulullah SAW manusia biasa. Ya, tidak perlu dimintai pertolongan, tidak perlu. Untuk apa kita berdoa kepada Nabi? Berdoa kepada Zat yang Maha Hidup, tidak akan mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kaum muslimin juga merusak tauhid al-asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka rusak. Datanglah ilmu kalam. Ya, ilmu kalam yang semuanya diukur dengan akal pikiran manusia. Mereka mengatakan semuanya itu harus pakai akal. Ya, sehingga mereka rusak. Kalau mereka mengatakan kalau seandainya kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki
sifat bersemayam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mahdud. Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, maka mereka akan berpikir, bagaimana arsy Allah kosong dong? Iya kan, ini itu semuanya ada di mana? Di belahan dunia ini dan itu, ya. Katakan saja Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa tempat banyak sekali Al-Qur'an, Allah mengatakan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang terkadang tidak terbetik di pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa taala mampu. Lihatlah, ketika Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar diberikan mata air, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat beliau ke batu. Yang secara akal batu ini tidak akan pernah bisa mengeluarkan air, mata air 12 nggak pernah. Tapi Allah mampu atas segala sesuatu. Ketika itu Allah merintahkan Nabi Musa dan Nabi Musa pun memukul dan akhirnya keluarlah 12 mata air. Menunjukkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam masalah beragama itu tidak bisa sepenuhnya ya diserahkan kepada akal manusia. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berhak, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga harus difahamin ini. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tauhid yang pertama yang kita akan bahas berupa tauhid ar-rububiyah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rububiyah? Para ulama di sini hafizahumullah wa jazahumullahu khairal jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan para ulama kita. Mereka mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah adalah tauhidullah ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam semua pekerjaan Allah, semua perbuatan Allah. Setiap muslim, setiap orang yang berakal, sampai orang kafir Quraisy pun mereka meyakini Allah itu bekerja, Allah itu beramal, Allah itu berbuat. Mereka meyakini yang menciptakan adalah Allah. Penciptaan itu perbuatan loh. Kemudian yang mengatur, yang memiliki itu semuanya milik Allah. Ya, sehingga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang berkaitan tentang perbuatan Allah, maka itu disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Kemudian bagaimana cara mengimani tauhid rububiyah yang sebenarnya? Para ulama menyebutkan di antaranya seorang harus meyakini bahwasannya Allah lah yang berhak menciptakan, Allah lah yang berhak memberikan rezeki, Allah lah yang berhak memiliki, merajai, Allah lah yang berhak tadbir, mengatur, dan Allah lah yang berhak menghidupkan, Allah lah yang berhak mematikan, dan lain sebagainya. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara perbuatan Allah yang terbesar dalam tauhid rububiyah ada 3 hal. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam beberapa tempat di tafsir beliau. Yang pertama, rububiyah Allah yang terbesar adalah yang pertama adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Kemudian rububiyah Allah yang kedua yang terbesar adalah Al-Malik, yang memiliki. Kalau Malik panjang itu artinya memiliki, kalau pendek Malik itu artinya raja. Dan lebih besar kalimat Malik, lebih agung kalimat Malik, karena Malik itu memiliki. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Al-Mudabbir, yang mengatur segalanya. 3 sifat Allah, 3 perbuatan Allah SWT inilah yang terbesar dalam tauhid rububiyah. Adapun yang lainnya itu semuanya sudah menjadi apa? Sesuatu yang lazim. Dan 3 inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam, tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih.
Naam. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian. Siapa Rabb kalian akan disebutkan, yaitu yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur. Sesungguhnya Rabb kalian adalah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam masa 6 hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Kemudian Allah menyempurnakan hal-hal yang dibutuhkan di bumi, tambah 2 hari lagi menjadi 4 hari totalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertujuan ke asap waktu itu, dan Allah menciptakan langit dalam masa 2 hari. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan semuanya dalam seketika. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menjadikan orang-orang itu bisa berpikir. Bagaimana makhluk Allah yang besar ini, bumi dan la haula wala quwata illa billah, bumi dan langit yang kokoh Allah ciptakan dalam masa yang kita ini bisa memperkirakannya dengan hitungan. Nah, kemudian dua-duanya Allah panggil dan mereka semuanya patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan keduanya untuk hancur, sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq juz 30. Setelah itu Allah menciptakan. Lihat, Allah lah yang berbuat penciptaan. Hanya Allah. Sesembahan lain tidak mampu. Bahkan mereka tidak memiliki saham sama sekali. Bahkan mereka pun tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana mereka berhak disembah. Nah, kemudian yang kedua, Allah lanjutkan, "Tsumma stawa 'alal 'arsy", kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas 'arsy. "Yughshil laila an-nahara yatlubuhu hatsiza", Allah Subhanahu wa taala menutupi malam dengan siang dan terus bersilih berganti dengan cepat sekali pergantiannya. Kemudian wasyamsa wal qamara, Allah lah yang menciptakan syams, matahari. Allah yang menciptakan qamar, bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan an-nujum, bintang-bintang. Semua asteroida yang lainnya, galaksi Bima Sakti yang lainnya, semuanya Allah yang menciptakan. Lihatlah, musakhkharatin bi amri, semuanya teratur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Ya, yang kedua bahwasanya sifat rububiyah Allah yang terbesar adalah apa? Yang mengatur segalanya. Ya, kemudian yang terakhir Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semua penciptaan dan segala urusan. Ini merupakan kepemilikan karena dalam huruf jar lam ini mengartikan, menunjukkan, mengindikasikan bahwasanya kepemilikan. Ya. Rumah ini li fulan. Hadza baitun li Muhammad. Ini adalah rumah untuk Muhammad. Jadi rumah ini miliknya Muhammad, sama juga seperti ini. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah bahwasanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala segala penciptaan dan segala urusan. Yang ketiga, kepemilikan. Kemudian terakhir kali Allah mengatakan tabarakallahu rabbul alamin. Ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, Rabb segala alam. Di awal Allah sebutkan Rabb kamu hanyalah ini. Di akhir Allah ulangi lagi, menunjukkan Rabb adalah Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang memiliki, Al-Mudabbir yang mengatur. Dan juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang telah kita sebutkan, bahwasannya akal manusia itu mentauhidkan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada asalnya. Ya, sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Ya, intinya adalah bahwasanya manusia itu diciptakan berdasarkan fitrah. Fitrah manusia mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan. Dan lihatlah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Ubay bin Ka'ab. Rasulullah bersabda SAW, "Ma min mauludin", tidak ada yang terlahir, tidak ada bayi yang terlahir, yuladu
illa 'alal fitrah. Yang dilahirkan di muka bumi ini kecuali di atas fitrah. Beragama yang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah, bapaknya, ibunya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Beliau berkata Rasulullah SAW berkata tidak memakai hawa nafsu. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ya. Sebab rusaknya akidah seseorang adalah kedua orang tua dan lingkungan. Orang tua memiliki akal pikiran, adapun anak kecil belum memiliki sama sekali. Orang tua bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan fitrah yang Allah telah berikan. Ketika orang tua tersebut beragama Yahudi, kemudian dia akan menjadikan keturunannya orang-orang Yahudi dan seterusnya dari agama-agama yang lainnya. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama di sini mengatakan, mengomentari hadis tersebut, walam yakul yuslimanihi li'anna al-islam muwafiqun lil fitrah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak mengatakan seperti itu? Karena Islam itu adalah agama fitrah, agama orang dari lahir. Sampai para ulama menyebutkan di antara kisah seorang yang tinggal di perkampungan yang jauh dari hiruk pikuk. Bertahun-tahun mereka tidak mengetahui sama sekali beribadah kepada Allah, tidak mengetahui tauhid rububiyah, tidak mengetahui ilmu agama apapun, teknologi tidak punya sama sekali. Ketika mereka terdapat musibah, maka seketika mereka ini yang tidak memiliki ilmu sama sekali, dengan fitrah mereka sudah menjadi orang dewasa. Dengan fitrah mereka mengangkat kedua tangannya ke langit. Lihatlah, ini menunjukkan bahwasanya akal kita meyakini bahwasanya hukum asal manusia, jika tidak orang tua yang meyahudikannya, menasronikannya atau memajusikannya, maka anak tersebut akan tumbuh dewasa menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pembahasan yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama ini adalah bantahan untuk orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian kitab-kitab akidah menyebutkan di antara konsekuensi tauhid rububiyah adalah hendaknya seorang itu meyakini adanya Allah. Allah itu ada. Allah itu ada. Allah itu maujud. Allah itu ada. Allah bersama di atas arsy. Allah yang menciptakan. Allah maha hidup. Allah tidak akan mati. Allah yang pertama, Allah yang terakhir. Allah itu ada. Itu merupakan konsekuensi ketika kita mengatakan aku mengimani tauhid rububiyah. Maka dalam hati kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Tetapi anehnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di zaman sekarang ini ada beberapa oknum kelompok yang mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyimpang dari fitrah yang sahih. Ya, sebagaimana ya al-malahida min ad-dahriyyin wa syuyu'iyyin wa nahwihim, atau orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala seperti kondisinya Firaun dan orang-orang yang serupa dengan Firaun. Lihatlah, kata Firaun, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Allah, akulah yang menciptakan, akulah yang mengatur, akulah yang memiliki, akulah yang menghidupkan, akulah. Itu kata Firaun. Ya. Atau orang yang mengatakan kita ini hanya diciptakan kita dari dahar. Ya, dari masa, kita hidup berdasarkan masa, kita akan mati berdasarkan masa dan yang lain selainnya. Nah, kemudian para orang di sini menyebutkan ya syubhat, kemudian bantahan mereka, dan ini tidak perlu kita bahas ya karena kita ini semuanya sudah mengetahui. Ya, di antara bantahan dalil yang sering mereka gunakan, syubhat mereka adalah am khuliqu min ghairi syai'in am khaliqun am khalaqas samawati wal arda bal la yuqinun, ya.
Ya, bantahan yang secara akal kita adalah secara manusia, secara akal yang benar, ketika kita berjalan, kemudian kita mendapati ada kotoran sapi, maka apa yang terbetik di di benak kita? Siapa memiliki kotoran ini kan? Sehingga kotoran ini pasti ada pemiliknya, itu sapi. Sama juga, kita ini adalah makhluk. Ketika kita ini mengetahui semua ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin tercipta dengan sendirinya, pasti ada sang pencipta. Nah, seperti itu sudah jelas sekali. Nah, kemudian yang terakhir, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid dan yang lainnya, ya mereka semuanya mentauhidkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tauhid rububiyah yang mereka gunakan tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ya, justru Rasulullah SAW tetap memerangi mereka. Lihatlah ya, dalam surat Luqman ayat 25 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wala in sa'altahum, dan Nabi, jika engkau bertanya kepada orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal arda, siapakah yang menciptakan 7 langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Nah, kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ayat yang berikutnya surat Yunus ayat 31. Ya, Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Hujan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, siapa yang memberikan rezeki? Amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr. Yang digarisbawahi, wa man yudabbirul amr. Siapakah yang memiliki pendengaran? Siapakah yang memiliki penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan dari kehidupan setelah kematian, kemudian dari mati setelah kehidupan? Siapakah yang mengatur segala urusan ini? Katakan kepada orang kafir Quraisy, fasayaquluna Allah, maka mereka akan menjawab dengan tegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu, yang mengatur, yang memiliki segalanya. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, orang Quraisy meyakini yang memberikan rezeki Allah, ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan, faqul, katakan wahai Nabi, afala tattaqun. Lantas apa yang menjadikan kalian ini tidak bertakwa kepada Allah, tidak mau mentauhidkan uluhiyah Allah, tidak mau masuk Islam? Apa yang menjadikan kalian? Ya, dalam surat Al-Baqarah di awal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, dan Allah memberitahu karena Allah yang menciptakan manusia dan Allah menciptakan nenek moyang kita. Allah menciptakan umat-umat yang sudah binasa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW pula. Nah, kemudian para ulama di sini mengatakan waraghma dzalik faqad qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaktafi minhum bidzalik. Tetapi walaupun demikian mereka meyakini adanya tauhid rububiyah, ya, ini tidak mencukupkan mereka masuk Islam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Kalau seandainya mereka ini ya meyakini dengan akal yang jelas, akal yang benar, akal yang sehat, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, mereka akan berpikir ya bahwasanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semuanya ini dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian para ulama di sini mereka mengatakan wa bihadza na'lamu anna al-iqrar bihadza an-naw' min at-tauhid la yakfi li dukhuli sahibi fil Islam. Dari sinilah kita bisa ambil kesimpulan, ya, barang siapa yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menguasai, yang memiliki, yang memberikan rezeki, yang memberikan kesehatan, yang lainnya, itu tidak lantas memasukkan seorang ke dalam agama Islam. Wa innamad dukhulu fil Islam alladhi yu'samu ad-dam wal mal huwa bitahqiqi la ilaha illallah wa dzalika bi ifradillahi bil ibadah. Yang memasukkan seorang ke dalam agama Islam
yang mana nanti harta dan darahnya akan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperangi dan tidak dihalalkan darah dan hartanya. Dengan cara apa? Bitahqiqi la ilaha illallah, dengan merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah. Mengucapkan dengan lisan tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan istilah lain ifradullah bil ibadah, mengisahkan Allah dengan ibadah. Semua bentuk ibadah, semua amalan yang Allah cintai, yang Allah ridhai, baik perkataan maupun perbuatan, dalam hati maupun anggota badan, itu semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia, kata Rasulullah. Semua diperangi oleh Rasulullah SAW. Hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi, alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan Nabi Muhammad SAW ini tidak hanya sebatas perkataan. Rasulullah amalkan, Rasulullah kerjakan. Lihatlah ketika Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan di kota Madinah, beliau memerangi semua suku, semua kabilah, bahkan Rasulullah SAW memerangi Romawi. Mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu saja, yang Romawi yang notabene waktu itu Nasrani diperangi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memerintahkan beberapa sahabatnya untuk pergi ke beberapa tempat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasannya agama Islam ini agama yang harus dimiliki oleh seluruh orang. Semua orang harus masuk Islam. Jika tidak mau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena innad dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah hanyalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah Subhanahu wa taala meridhai agama Islam hanyalah agama satu-satunya. Adapun agama-agama yang lain tidak sama sekali, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agama selain Islam adalah agama yang dibangun di atas hawa nafsu. Lihatlah ya, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Lihatlah, kalau seandainya engkau mengikuti hawa nafsu mereka, walaupun mereka meyakini bahwasanya mereka agama, kami beragama ini, kami beragama itu, kami beragama ini, kami beragama itu, silakan mengaku. Tetapi Allah SWT sudah membantah agama selain Islam adalah agama berdasarkan hawa nafsu. Nah, wabihada yattadhihu anna al-khilafa bainal anbiya'i wa umamihim innama huwa fi tauhidil uluhiyah wa huwa ikhlasul ibadah bi jami'i anwa'iha lillahi wahdah. Dari sini semuanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, sebagaimana perkataan ulama di sini ya, telah jelas perselisihan para nabi dengan umatnya adalah dalam tauhid uluhiyah. Mengikhlaskan ibadah, semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh, karena pertama kali kesyirikan dari Nabi Nuh sampai hari kiamat, ya perselisihan hanya kebanyakan tauhid uluhiyah. Ya, adapun tauhid asma wa sifat itu terkotori setelah datangnya ilmu kalam. Bahkan sekarang pun ada yang mengingkari tauhid rububiyah, mengotori tauhid rububiyah. Ada sebagian kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya beberapa wali, beberapa orang Allah Subhanahu wa taala berikan dia kekuasaan untuk menciptakan, untuk memiliki, untuk mengatur. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.